Nabi yang ada pada Bang Juma, mati apa itu dikatakan? Itu yang mau saya tanya. Coba Bang Juma jawab. Iya, beliau Nabi Muhammad mati syahid. Oke, mati syahid itu seperti apa maksud Bang Juma itu? Mati syahid itu mati... Sama dengan mati martir kan? Oh, beda. Beda. Kalau mati syahid itu mati dalam memperjuangkan kemudian agama Allah. Itu disebut... Apa yang diperjuangkan Bang Juma? Coba. Nabi Muhammad memperjuangkan kemudian Islam. Maksudnya gini, maksudnya contoh nih, Paulus atau siapa mati mengenaskan seperti Petrus, salibkan saya seperti... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Debat, tempat kita membahas berbagai topik keimanan dengan terbuka dan penuh penghormatan. Pada video kali ini kita akan menyaksikan debat antara apologet Islam dan Kristen yang akan mengupas berbagai pertanyaan penting seputar keyakinan, sejarah, dan kebenaran. Dengarkan dengan pikiran terbuka, ambil pelajaran yang bermanfaat, dan tetap junjung tinggi sikap saling menghargai. Mari kita tonton diskusi dan debatnya sekarang. Udah nggak semangat lagi beliau itu berdiskusi. Tidak sama ketika pertama aku mengenalnya, semangat. Abang kita udah mulai lemah, letih, lesu. Artinya bahwa ini sama halnya saya menegakkan benang bahasa ini. Apapun yang saya katakan Bang Sum udah tahu nih. Jadi aku ya cukup mendengarkan aja lah, karena yang disampaikan pasti benar. Semua tertulis di Bible kok. Jadi gimana lagi kalau saya sampaikan sesuatu yang justru bertentangan dengan Bible saya sendiri. Ya cukup sabar saja lah, saya dengarkan Bang Suma. Apapun yang dikatakannya pasti benar. Dalilnya ada di dalam kitab kan, saya sendiri mana dong. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, ingin menyampaikan Bang, itu si Mikana sudah kelewatan tuh Bang. Coba Abang lawan dulu Bang. Kelewatan kenapa dia Bang? Udah Enggak, tiga suami atau mulutnya terlalu apa? Terlalu gimana bilangnya? Kayak fanatik kali sama kita tuh, sama Islam, sama Al-Qur'an gitu. ya, nanti ini Bang, nanti saudara Pandi yang bergerilya mencari orang-orang yang mau diskusi dengan saya. Mudah-mudahan Mikadrot mau berdiskusi dengan saya, biar dia mengulang penderitaannya yang lalu, membahas tentang antikristus, gitu Bang. Atau DM atau Abang sampaikan salam saya, Bang Suma nantang Anda untuk berdiskusi head to head, sama seperti yang kemarin pendetanya misionaris yang satu yang aku murtadin dari Makassar. Oke Bang, siap Bang, siap. Ya, sebelumnya terima kasih banyak Bang ya. Sama-sama Bang, sama-sama. Oke Bang, saya turun ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Karena emang ada ilmu. Ilmu apa? Dinda Nora waktu itu dia debat sama Dinda
Nora hancur lebur dibuatnya. Halo, selamat pano. Kok selamat pano? Selamat malam. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cuma mau tanya Kerja Bang di Juma. apotek, Abang? Sip. Iya, saya mau tanya nih Bang Juma. Itu nama Yesus itu munculnya dari mana? Terus kalau memang ada dalil datanya itu mohon dijelaskan. Terima kasih Bang Juma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Yesus muncul dari mana? Yesus itu nama di Indonesia. Dari Yesus. Yang tadinya Isaus. Isaus dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Aram Iso. Bahasa Ibrani Yesu. Dalam bahasa Arab Isa. Gitu abangku. Jadi Yesus itu nanti di Indonesia. Di luar sana nggak dikenal. Kalau di luar sana mengenalnya Yesus. Yesus. Masa lampau bahasa Yunani menyebutnya Isos. Bahasa Aram menyebutnya Iso. Bahasa Ibrani Yesua. Bahasa Arab Iso. Isa, sorry. Nah, Aram, Ibrani bahasa serumpun. Bahasa keturunan Abraham. Begitu. Sedangkan Isaus itu bahasa asing di luar. Tidak masuk dalam bahasa serumpunnya keturunan Abraham. Itu bahasa bangsa asing. Tapi kalau dibilang bahasa Arab itu masih bahasa anak-anak Abraham. Kalau bahasa Yunani enggak. Mungkin itu bahasa anaknya Bom-Bom itu, Bang. Oke. Terima kasih ya, Bang ya. Kita naikkan yang non muslim. Halo, selamat malam. Selamat malam Bang, Assalamualaikum. Waalaikum. Sabar ya Bang, banyak ini memang, ini kan ada YouTube Abang, jadi menghadapi Abang udah tadi yang Mansur itu, ya sabar Bang, ada YouTube Abang kan, jadi YouTube itu sampai 20 tahun nggak hilang itu Bang. Sabar Iya, Bang ya, iya. ada Sabar, hikmahnya sabar. itu. Iya, iya. Sebenarnya ada hikmah ya Bang ya, tolong Bang ya. Siap. Udah, Bang. Itu aja lah Bang. Assalamualaikum. Oke, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap kali nasihat abang kita ini. Mahal nasihat kayak gitu, Bang. Luar biasa, makasih. Udah diingatkan. Halo, selamat malam Ibu Karyana yang baik hati. Rupawan, cantik, dermawan, murah senyum, tidak suka marah, cuman jarang Apa kabar? Halo Ibu, ada Pak Pendeta Ringgo-Ringgo, tolong diajak ke sini dong. Ringgo-Ringgo ya namanya. Itu kan? Cantik. Kayak Bruce Lee ibu ini. Cinlung. Halo, selamat malam. Tidak kedengaran ininya, Ibu. Tidak kedengaran suaranya. Teu aya suarana. Dek Nara. Suara nggak ada, Ibu. Suara Bu Karyana nggak ada loh. Suaranya Ibu nggak ada. Dan sekarang bukan cuma suara, ibunya yang nggak ada lagi nih.
Bagaimana di YouTube? Echonya gimana, aman? Oke. Halo, selamat malam mengatakannya. Dari mana kemana mau kemana? Waalaikumsalam. Saya mau menyanyi ini dulu Bang Suma buat Iya. para Kristen. Siap. Gelap kali lampu diskotik, Ye. kutakuti mata pendeta. Nyanyi dulu baru berdoa. Do re mi fa. Do re mi fa sol la si do. Dor aja dor. Biar lekas dor. Kalau sudah terdor nanti closing banyak amplop. Bagus juga lagunya abang ini. Suka saya bang. Bisa kirim nanti bang. Jual aja kasetnya. Barang siapa yang menemukannya, hancurkan. Halo, selamat malam. Gimana di YouTube? Bagus suaranya? Udah nggak terlalu ini kan ya? Suara Bu Karyane nggak ada. Suaranya nggak ada Ibu. Belum. Nggak ada suaranya. Makasih teman-teman, Masya Allah udah tembus 1M, 1,4 M. Ya, love orange-nya juga ya teman-teman. Silakan tembuskan biar semuanya bisa menyimak, bisa mendengarkan materi kita. Ini dibatasi di beberapa wilayah. Eho nggak bisa lagi, udah habis, nggak ada lagi ehonya, habis dia. Udah, Ya, baru kedengaran suaranya. sampai ganti handphone saya. Oh, handphonenya berarti. Itu Silakan Ibu. Rahmat masih di luar katanya, nanti mungkin nyusul dia. Oke. Baiklah. Silakan. Tapi Bang Juma jangan turun-turunin aku ya. Iya, kalau Ibu betah di sini silakan. Jangan turunin aku dong. Iya, silakan. Itu tadi yang mau ku klarifikasi Bang Juma. Ya. Yang di Filipi berapa tadi? Yang Paulus Filipi berapa tadi ya? Filipi 3. Filipi 3 ya. Siap. Oke. Bang Juma katakan tadi Paulus mengatakan sampah ya. Iya. Boleh kita baca 2 ayat sebelum di atas ya, biar saya yang mau klarifikasi Silakan. itu. Oke. Silakan, Bu. Saya baca. Ayat 4 dia mulai ya. Boleh. Oke. Yang Bang Juma katakan tadi di ayat 8 ya. Saya baca Filipi 3 ayat 4.
Sekalipun aku juga ada alasan untuk menaruh percaya pada hal lahiriah. Hal lahiriah beda beda dengan kerohanian ya. Oke ya, Bang Juma. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Kita ulangi. Jika ada orang lain menyangka dapat menaruh percaya pada hal-hal lahiriah, aku lebih lagi. Oke, yang kelima, disunat pada hari ke-8 dari bangsa Israel dari suku Benyamin, orang Ibrani asli, tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Parisi, katanya. Jadi dia suku Benyamin dari bangsa Israel, kan? Orang Ibrani asli, Paulus ya. Ini dia menceritakan dirinya tentang pendirian terhadap hukum Taurat. Aku orang Parisi. Oke, yang keenam, tentang kegiatan aku menganiaya jemaat, tentang kebenaran dalam mentaati hukum Taurat, aku tidak bercacat. Artinya, dia sebelumnya, sewaktu sebelum Saulus namanya, menganiaya jemaat, benar? Ya, setelah bertobat baru dia namanya Paulus. Aku tidak bercacat dalam hal mentaati hukum Taurat setelah dia Paulus gitu, Bang Juma. Yang ketujuh, tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, dahulu keuntungan apa? Secara lahiriah dia beruntung. Ya, yang ketujuh ya. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Jadi secara duniawi dia rugi secara, ya kan? Sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dia rugi secara duniawi karena meninggalkan keduniawian. Jadi rugi karena Kristus. Tapi menang di mana? Di akhirat maksudnya. Yang ke-8. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggap sampah. Yang dianggap sampah adalah dunia ini. Itu lahiriah. Jadi Bang Juma tadi katakan beda arti ya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semua itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Itu ya Bang Juma ya. Jadi agak, memang kalau kita nggak teliti bisa berbeda arti Bang Juma. Jadi Oke, lanjut. ya itu maksud saya, Paulus mengatakan sampah itu yaitu keduniawian. Jadi kalau saya lihat kayak ini di luar negeri nih, gedung-gedung bertingkat, saya nggak terlalu wah gitu, saya nggak sampah itu. Iya, jiwa seseorang lebih penting satu orang. Untuk apa kamu memiliki seisi bumi ini tapi jiwamu hilang? Apa artinya itu? Saya nggak wah dengan dunia ini, karena akan hancur semuanya, nggak guna. Gitu intinya di situ yang dikatakan Paulus, Bang Juma. Jadi PD saya itu tinggi, Bang Juma. Begitu. Saya PD-nya tinggi. Sekaya apapun orang saya anggap sampah. Itu yang masuk Paulus. Tapi ini ya dalam arti nggak boleh kita bilang begitu. Tapi di dalam hati yang sebenarnya harta itu sementara. Tapi kehidupan yang ada di luar dari kehidupan sekarang, itu yang sebenarnya yang mulia. Itu masuk Paulus, Bang Juma. Oke. Jadi gini Bang Juma, saya mau bertanya, menurut Bang Juma, ada berapa jenis kematian orang? Biar ini ada kaitannya dengan nabi palsu. Menurut Bang Juma, ada berapa macam kematian? Ada mati syahid, mati ini. Menurut Abang Juma, jenis kematian seperti apa?
Kalau Bang Juma Iya. bisa ini, ya tetap begitu. Saya tetap panggil Gurunda. Iya, jadi gini Bu. Kalau berbicara mengenai kematian, ada kematian hati, qalbu. Hatinya mati. Ada kematian penglihatan. Matanya masih berfungsi tapi nggak melihat. Ada juga mati kupingnya, mendengar tapi tidak mengerti apa yang dimaksud dengan firman Tuhan. Ada yang punya hati, mati juga hatinya karena tidak mengetahui apa yang diinginkan oleh Tuhan. Oke. Ada juga mati akal. Lanjut, saya matikan AC bentar Bang Juma. Oke. Ada juga yang mati akal. Mereka yang mengakal-akali ajaran agama supaya dianggap benar. Dan ada kematian, maut, terpisahnya jasad dengan ruh. Seperti itu. Ada juga mati kekal, yaitu sengsara selama-lamanya di neraka. Begitu sih Ibu. Berapa jenis tuh Bang Juma? Ya kalau di kami sebenarnya nggak ada pembagian seperti itu. Allah cuma mengatakan summun bukmun umyum fahum la yarji'un. Nah sehingga kalau saya mengatakan mereka hanya mati hati, mati akal, pendengarannya juga mati, penglihatannya juga mati. Dan itu kalau ini yang sudah mati, itu yang bahaya. Kalau akalnya mati, hatinya mati, matanya mati. Ya yang mati lahiriah maksud saya Bang Juma. Kalau saya udah mati rasa. Mati lahiriah maksudnya. Jenis-jenis mati lahiriah seperti apa? Ya, beda. Jadi ada kaitannya dengan kematian Tuhan Yesus. Biar saya jelaskan mati menurut Kristen Bang Juma. Boleh saya jelaskan? Halo? Ngelek. Bang Juma ngelek. Siapa ngelek saudara? Ngelek Ya. ya? Ngelek Iya. ya Bang Juma? Betul, nge-lag. Tunggu ya Bu ya. Kok bisa ya? Hujan bukan? Enggak juga. Oke. Iya karena bahas mati katanya jadi mati lampu, mati sinyal. Benar juga ini. Lanjut Bu, lanjut. Oke. Ya menurut kami Bang Juma, mati ada lima jenis. Yaitu secara lahiriah ya. Ada yang pertama mati biasa. Tiba-tiba dia tidur nggak bangkit lagi, mati biasa ya Bang Juma. Yang kedua mati konyol. Mati konyol itu dia ada seseorang curanmor, lalu kena gebukin massa, ya kan? Ya itulah mati konyol yang kedua. Yang ketiga, mati sakit.
Itu orang tua saya sakit sehingga meninggal, ya kan? Yang ketiga. Yang keempat, mati syahid atau mati martir. Para nabi dan para rasul banyak yang mati martir dan mati syahid. Termasuk murid-murid Yesus, para rasul. Itu semua mati syahid. Ya kan? Nah, yang saya mau ini yang paling terakhir. Yang paling terakhir, mati karena korban. Sebagai korban. Yaitu Yesus. Hanya satu di bumi ini. Mati karena dikorbankan. Oke. Sekarang saya mau tanya Bang Juma. Nabi yang ada pada Bang Juma, mati apa itu dikatakan? Itu yang mau saya tanya. Coba Bang Juma jawab. Iya, beliau Nabi Muhammad mati syahid. Oke. Mati Iya. syahid itu seperti apa maksud Bang Juma itu? Mati syahid itu mati. Sama dengan mati martir kan? Oh, beda. Beda. Kalau mati syahid itu mati dalam memperjuangkan kemudian agama Allah. Itu disebut Apa yang diperjuangkan Bang Juma? Coba. Nabi Muhammad memperjuangkan kemudian Islam. Maksudnya gini, maksudnya contoh nih, Paulus atau siapa mati mengenaskan seperti Petrus, salibkan saya seperti Yesus. Jangan lagi seperti Yesus, balikkan saya, kepala saya ke bawah. Dia bilang begitu. Sampai di akhir hidupnya. Jadi bukan karena apa ya? Karena kebenaran lah, bukan karena dendam pribadi gitu. Bukan masalah Bang Juma benci dengan saya, lalu saya bukan seperti itu. Nah, ciri-ciri Nabi yang mati syahid adalah ya seperti murid-murid Yesus. Dia karena mengatakan sesuatu yang bukan pribadi dia. Dia mengatakan kebenaran yang dari Tuhan sehingga orang lain membencinya, dia dihukum mati. Mati disiksa ya termasuk. Jadi coba Bang Juma jelaskan seperti apa yang Bang Juma maksud Nabi Bang Juma mati syahid. Kalau kami mati martir sama sih. Mati martir masih syahid sama mati syahid. Tuh. Iya, jadi kalau di dalam Islam, Ibu, orang yang mati di dalam memperjuangkan agama Islam itu adalah orang yang mati syahid. Mati dalam memperjuangkan Islam, memperjuangkan agama Allah, perintah Allah, itu mati syahid. Itu dalam Islam tuh. Nah, sedangkan kita juga harus mengetahui bahwa ada juga orang yang mati karena dikutuk. Al-Quran surah Ali Imran ayat 33. Bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya orang yang membenci Allah hanyalah dan membenci Rasulnya atau Nabi Isa, itu hukumannya adalah disalibkan, dibunuh. Begitu juga ketika kita lihat dalam kitabnya orang Yahudi, di data ulangan 18 nomor 20, kan dibunuh juga itu. Jadi tidak semuanya orang yang mati itu mati dalam keadaan martir itu karena mati syahid. Tidak semuanya. Di Al-Quran surah Al-Ma'idah maksud saya. Jadi tidak semua orang yang mati itu syahid. Kalau seperti, mohon maaf, dalam pandangan saya kalau kita berbicara terkait dengan siapa? Paulus. Kami menganggapnya bahwa Paulus itu bukan mati syahid, tetapi mati kemudian untuk menggenapi apa yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi, ulangan, karena memerangi ajaran yang benar, maka dia kemudian mati dibunuh.
Mati mengenaskan. Bukan mati-mati ayam, teman-teman. Mati memang betul-betul mati. Gitu. Jadi tidak semuanya disebut mati yang penting dia martir, yang penting dia berjuang demi banyak orang, dia kemudian disebut syahid. Enggak. Orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati berjuang di jalan Allah. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillah amwat. Jadi orang yang mati di dalam memperjuangkan ajaran Allah, itu yang disebut syahid. Nah, sedangkan Paulus, ajaran yang mana yang diperjuangkan sampai dia disebut Jadi, syahid? Bang Juma, Paulus yang dari Tarsus adalah rasul di dalam kekristenan. Ya kan? Paulus mati syahid, dieksekusi dan dipenggal kepala di Roma sekitar tahun 67 Masehi. Ya kan? Itu pada masa pemerintahan Kaisar Nero. Coba, itu jelas itu datanya di sini. Iya, tapi dia mati itu bukan karena memperjuangkan agama Allah, ajaran Allah. Enggak, dia mati karena memperjuangkan ajarannya sendiri. Iyalah. Makanya coba ibu lihat di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 27. Kenapa Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen? Kalau yang diperjuangkan itu adalah agama Tuhan, ajaran Tuhan maksud saya. Ajaran Apa? Tuhan yang benar. Di Kisah Para Rasul berapa? Gimana? Kisah Para Rasul 21 nomor 15. Itu pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem. Apa ini Bang Juma? Nggak ada. Sampai nomor 27, Bu. Oke, kita baca nggak apa-apa. 26. Kita baca semua ya. Boleh supaya ketahuan bahwa ternyata Paulus itu bertobat dari mengajarkan agama yang membebaskan manusia dari Taurat, kan gitu. Oke. 16. Bersama-sama dengan kami turut juga beberapa murid dari Kaisarea. Mereka membawa kami ke rumah seorang bernama Manason. Ia dari Siprus dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem, semua saudara menyebut kami dengan suka hati. Pada keesok harinya pergilah Paulus bersama dengan kami mengunjungi Yakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka, lalu menceritakan dengan terperinci apa yang dilakukan Elohim di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Mendengar itu mereka memuliakan Elohim, lalu mereka berkata kepada Paulus, "Saudara, lihatlah, beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya dan merasa semua rajin memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat itu. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah datang kemari. Sebab itu, lakukanlah apa yang kami katakan. Di antara kami ada 4 orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pertahiran dari dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggullah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukur rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar. Melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah menjadi percaya, sudah kami tuliskan keputusan-keputusan kami, yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Elohim untuk memberitakan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Apa yang
petik di sini, Bang Juma. Itu kan perjalanan mereka. Paulus diminta untuk bertaubat, mentahirkan diri, dan mempersembahkan persembahan. Dikarenakan dia telah melakukan satu pengajaran yang menyimpang, mengajak orang-orang untuk makan makanan yang tidak dihalalkan di agama Yahudi dan mengajak orang-orang untuk tidak bersunat. Maka ketika ia datang ke sana, dia menuruti apa perintah kemudian tua-tua yang ada di situ. Dia mentahirkan diri, dia membayarkan nazar orang, lalu dia mempersembahkan persembahan. Berarti gagal dong persembahan Yesus di atas salib. Bukan. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau, lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka, dan tanggunglah biaya mereka, sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang akan tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau sama sekali tidak benar, melainkan bahwa engkau tetap memelihara hukum Taurat. Ini bisa aja pas dia bisa aja ini pada saat mereka, ini judulnya di sini sebentar. Melainkan engkau melihara hukum Taurat. Mana ada Paulus Pertemuan Paulus dengan Yakobus di Yerusalem. Iya, Ini kan masa transisi, bisa aja masa transisi Bang Juma. iya, dia Ya kan? setelah kembali mengajarkan ajarannya di luar, kembali ke Yerusalem dia. Sampai di sana, beliau disuruh bertobat dan bertobat dia. Bahkan diajarin seakan-akan kamu itu masih memegang teguh hukum Taurat. Padahal kan tidak. Dia di luar mengatakan itu sampah, itu skubalon. Itu rugi. Sekarang Yang mana ya? begitu saya sudah mengenal Kristus, saya melakukan yang dulu-dulu itu saya merasa rugi, kata dia. Nah itu dia sudah bertobat, Ibu. Ada orang yang bernasar, bawalah dia, bayarkanlah nasarnya. Lalu Paulus melakukan itu semua. Bahkan di ujung 26-nya kan dia masuk ke dalam bait suci kan, mempersembahkan persembahan. Nah itu dia. Lalu buat apa dia? Berarti dia meninggalkan Yesus yang katanya persembahan itu cuma sekali terakhir, hanya Paulus, hanya Yesus di atas tiang salib. Setelahnya enggak lagi. Oke, aku udah dapat. Nah, silakan. Saya udah dapat. Jadi ini yang 21. Tetapi mereka mendengar tentang engkau, bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Itu hukum Musa apa? Hukum sunat ya. Lalu maksud Paulus gini. Hukum Taurat. Hukum Musa itu hukum Taurat. Iya. Hukum Musa termasuk hukum ya bersunat. Iya, Termasuk Taurat. bersunat. Taurat Iya. termasuk sunat. Iya. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut adat istiadat. Ya kan? Iya. Karena Paulus Taurat, mengatakan Taurat. demikian. Karena Paulus mengatakan begini. Untuk apa tubuhmu bersunat tapi hatimu tidak suci? Sunat rohani lah yang terutama. Paulus bersunat. Tapi kenapa dia menganjurkan? Nah, makanya di orang Kristen sekarang ini tidak masalah tidak bersunat. Hati yang terutama, sunat hati. Ya, sunat Kesucian hati. hati. Itu maksud Paulus. Sunat hati itu kan menundukkan hati kepada perintah Tuhan. Itu sunat hati. Perintah Tuhannya sunat kulub, ya ikuti. Kalau hatinya sudah disunat, ya ikut. Justru orang yang tidak bersunat kulub itu orang yang tidak sunat hatinya. Sunat hati itu jangan sombong dari perintah Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan ikuti, jangan tegar tengkuk. Perintahnya jangan makan babi, ya jangan makan babi. Perintahnya sabat, ya sabat, jangan kau rubah minggu. Perintahnya satu Tuhan, ya satu Tuhan, jangan ada lagi kau tuhankan yang lain. Itu namanya sunat hati. Kau tunduk mengasihi apa yang Tuhan perintahkan, hatimu tunduk ke situ. Itu sunat hati, nggak sombong, nggak angkuh, nggak tegar tengkuk, nggak merasa hebat, nggak merasa sok. Saya kan anakmu, maka aku tidak wajib lagi untuk mengikuti perintahmu. Itu bukan sunat hati. Bagaimana mau dikatakan sunat hati, sunat rohani, kalau kulub aja nggak dia lakukan? Gimana ceritanya dikatakan orang ini benar, orang perintah Tuhan dilanggar semua? Makanya begitu dia kembali ke Yerusalem tanpa malu-malu,
dia melakukan pentahiran dirinya. Alamak. Jelas itu. Ya, tapi ini Paulus belum konfirmasi. Bisa ke bawahnya kita baca. Silakan. Paulus ditangkap. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat ini udah mulai pergolakan ternyata ya, udah mulai. Nomor 26-nya dulu Ibu, boleh dibaca. Oke. Pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai. Ya semua pentahiran Bang Juma. Kita kan selalu pentahiran. Kenapa? Itu memang rutinitas. Kayak kami itu perjamuan kudus itu wajib dilakukan. Perintahnya Memang itu sudah rutinitas gitu loh. perintahnya. Iya. Jadi orang Kristen masih mempersembahkan juga. Masih melakukan persembahan gitu. Orang-orang kita Kristen ini. Ya. Persembahan mana? Persembahan kan? Kalau orang Yahudi melakukan persembahan, apa persembahan orang Yahudi? Kan domba atau kambing, atau lembu atau sapi. Seperti perintah Yesus kepada orang-orang di Matius 8 nomor 4. Perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam, lakukanlah persembahan seperti yang dipersembahkan oleh Musa. Nah, berarti Paulus melakukan persembahan yang dilakukan oleh Nabi Musa. Beda Bang Juna. Loh kok beda? Jadi persembahannya apa? Kalau di bait suci, persembahannya apa Ibu? Kalau persembahan seperti Abraham mempersembahkan Ishak berbeda. Bukan, ini Nabi Musa ini. Paulus pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang tersebut untuk apa? Beserta dia untuk apa? Untuk mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka. Lalu dikatakan di situ, lalu masuklah Paulus ke bait Tuhan, baitullah, untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan yang akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Paulus melakukan persembahan. Sementara di luar Yerusalem dia mengajarkan tidak ada lagi persembahan. Karena sudah ada Yesus sekali untuk selamanya dan untuk dunia. Begitu kembali ke Yerusalem, tajinya hilang, tanduknya hilang. Dia mentahirkan diri. Artinya ajarannya memang hanya untuk non-Yahudi. Begitu berhadapan dengan orang Yahudi, dia mengkerek, hilang dia punya taji. Kan memang dia mengatakan Galatia 1:15, aku rasul yang diutus untuk non-Yahudi. Oke. Tapi non-Yahudi doang, tidak untuk orang Yahudi. Begitu dia kembali ke Yerusalem, loh kok kembali jadi Yahudi dia? Ya, di sini ternyata jadi apa dia ya? Jadi perbincangan gitu. Nih, sambil ini yang Paulus ditangkap. Akhirnya dia ditangkap ya. Inilah mati martir yang sebenarnya, mati syahid. Jadi ketika masa 7 hari sesudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, bait Elohim, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Ya kan? Mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita. Menentang hukum Taurat. Betul. Dan menentang hukum Taurat. Gimana mau mati syahid? Ya. Yang dikatakan apa itu kita periksa dong. Itu kan terus ini dituliskan menceritakan yang sebenarnya yang terjadi. Iya, Paulus dibunuh gara-gara menentang Tuhan dan menentang hukum Taurat. Itu bukan mati syahid itu. Dan di tempat ini, dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Elohim dan menajiskan tempat suci ini. Boleh. Jadi gini udah dapat, Bang Juma. Paulus, ya kan? Kan orang-orang Israel mengatakan di luar Israel ada kafir. Jadi Elohim yang mengatakan itu. Orang yang, ya, Pauluslah seseorang yang di antara dua. Dia bangsa Yahudi,
dia orang Israel, pergi mengabar Injil keluar, di luar dari Israel. Nah, bagi mereka itu nggak boleh. Bagi orang Yahudi nggak boleh. Ini sebab mereka telah melihat Trofimus dan Efesus sebelum bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah. Gak boleh. Jadi sehingga Paulus lah yang mengatakan pengikut Kristus, ya kan? Pengikut Kristus artinya keselamatan bisa di luar dari kekristenan. Ya itu Paulus yang mengatakan itu. Maka gemparlah seluruh kota dan rakyat datang berkerumun lalu menangkap Paulus dan menyeretnya keluar dari bait Elohim, dan seketika itu juga semua pintu gerbang bait Elohim ditutup. Jadi ini orang Israel ini fanatiker ini, Bang Juma. Mereka masa transisi tidak terima. Itu biasa seperti itu. Ya inilah sekarang sehingga ada Kristus. Jadi kalau dikatakan Yesus tidak mengenal Kristen, ya kan? Memang kita yang mengikuti. Yesus tidak mengenal Kristen, Kristen yang mengikuti Kristus, yaitu Kristus, pengikut Kristus. Kristen itu maksudnya. Ini memang wajar lah Paulus ini bapak dari kekristenan. Gitu. Iya. Iya. Wajar. Karena Jadi- sebenarnya Bang Juma secara lahiriah Paulus ini jong dia nol, bahkan nyawanya habis. Ini itu. Oke, Rahmat datang, silakan bantu saya. Dia mungkin lebih sempurna. Kalau Ibu lihat di dalam Yehezkiel 4:4, Ibu, di situ Tuhan sendiri yang berfirman, tidak seorang pun dari orang asing yang hatinya dan dagingnya tidak bersunat boleh masuk ke dalam tempat kudusku. Itu firman Tuhan. Makanya ketika Paulus datang membawa orang-orang asing, ya orang Yahudi marah. Pasti itu. Karena memang dalam agama mereka nggak boleh orang asing ini dianggap najis. Orang-orang tidak bersunat ini dianggap najis sama mereka. Nggak boleh masuk di rumah suci, nggak bisa. Gitu. Makanya ketika Paulus tuh masuk kembali ke Yerusalem, dia bertobat dari ajaran Kristen. Seperti itu, Ibu. Selamat malam, Pak saudara saya Ringo. Ya, selamat malam. Siap, Juma. siap. Gimana kabar? Sehat? Sehat, Syukur, alhamdulillah. Silakan Bang, mungkin ada yang ingin ditanggapi. Aku lihat judulnya ini Nabi palsu. Iya. Nah, aku berbicara mengenai Nabi palsu dulu ya. Boleh, silakan. Jadi seringkali umat Kristen menganggap kalau Nabi itu harus ada mujizat yang dilakukan baru dia percaya bahwa yang melakukan mujizat itu Nabi. Padahal ada banyak Nabi yang ada di Alkitab tidak melakukan mujizat, tapi dia disebut Nabi. Jadi definisi Nabi juga belum jelas, apalagi terhadap umat Muslim. Bagaimana mau menjelaskan yang disebut Nabi, Rasul, apa bedanya? Ini yang jadi sulit. Jadi kalau Nabi adalah penyampai informasi dari surga ke bumi, jadi orang-orang pilihan yang dipilih Tuhan, yang dianggap Tuhan lebih baik dari antara semua manusia, dialah yang pas menurut Tuhan. Dia dipilih untuk menyampaikan firman-Nya kepada umat manusia untuk keselamatan. Itu dia Nabi. Jadi nggak ada syarat kalau Nabi dia harus mengadakan mujizat. Ada Nabi yang tidak mengadakan mujizat seperti Yeremia, Yehezkiel. Memang banyak Nabi yang mengadakan mujizat, tapi jangan disebut bukan Nabi itu. Tidak ada mujizat yang dia buat, itu nggak boleh. Nah, ini yang membuat menjadi sulit membedakan mana yang Nabi yang benar, mana yang Nabi yang tidak benar. Nah, di Kristen mengakui walaupun tidak mengadakan mujizat, diakui seorang Nabi itu Yeremia itu, diakui seorang Nabi itu Yehezkiel itu.
Ya, karena tertulis di Alkitab ada tulisan-tulisannya dan banyak lagi, besar lagi. Nah, jadi yang mau saya sampaikan di sini, kalau disebut nabi palsu, berarti orang yang menyampaikan kebenaran menurut dia, tetapi tidak sesuai dengan nabi yang sebenarnya. Nabi yang sebenarnya menyampaikan kebenaran seringkali pahit bagi yang mendengarkan, tetapi nabi palsu menyampaikan kebenaran menurut dia manis bagi yang mendengarkan, menyenangkan. Itu yang sering terjadi, makanya bingunglah umat manusia menentukan mana ini yang benar. Lebih cenderung memilih yang menyenangkan. Nabi yang perkataannya menyenangkan itulah dipilih, padahal bukan itu maksud Tuhan. Jadi yang terpenting dari semuanya itu adalah mengetahui maksud dan rencana Tuhan. Itu yang paling penting. Kalau kita tahu maksud dan rencana Tuhan, maka kita akan dapat memilah mana nabi yang benar, mana nabi yang palsu. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Saudara Renggo ya. Jadi kalau berbicara mengenai nabi, di dalam Islam itu jelas tertulis dalam surah Ali Imran ayat 81. Allah bercerita bagaimana nabi-nabi ini sudah mengangkat perjanjian agung. Wa iz ahazallahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Nah, ketika berbicara tentang nabi dalam Islam, tertulis memang nabi dalam bahasa aslinya. Nah, yang bahaya ini di Kristen, karena tidak ada bahasa asli nabi itu nggak ada. Jadi yang tahu tentang nabi itu ya Islam, karena nabi itu konsepnya di Islam, bukan di Kristen. Di Kristen tidak ada nabi. Nah, lalu kemudian berbicara tentang nabi palsu. Kalau di Islam berbicara nabi palsu artinya yang kami tidak imani. Kalau nabi yang asli itu kan jelas yang beriman, percaya kepada Tuhan pencipta langit dan bumi, yang maha suci lagi maha tinggi. Qulu amanna billah wa ma unzila ilai wa ma Ibrahim wa Ismail dan seterusnya. Jadi apa yang diajarkan oleh para orang-orang yang disebutkan ini itu adalah nabi yang diutus kemudian oleh pencipta ke atas muka bumi. Termasuk Isa dalam pandangan Islam. Nah, Isa ini setelah mengajar diangkat oleh Allah, muncul penulis-penulis kitab Bible menuliskan tentang Nabi Isa dalam perspektif bahasa Yunani. Maka lahirlah yang tadinya Isa menjadi Isaus. Di Indonesia disebut Yesus. Yesus mengatakan di dalam pengajarannya kepada kaumnya Bani Israel agar mereka Bani Israel waspada kepada nabi-nabi palsu yang datang kepada mereka menyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala yang buas. Kalau berbicara mengenai serigala yang buas menyamar dia, nah saya teringat dengan konsep Kejadian 49 nomor 27. Yakub memanggil Benyamin dan berkata, Benyamin, aku ingin menubuatkan, meramalkan tentang laku keturunanmu kelak. Apa itu? Keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Benyamin. Filipi 3 nomor 5, Paulus mengaku dari keturunan Benyamin. Yesus mengajar waspadalah kepada serigala, waspadalah kepada orang Farisi. Paulus orang Farisi, Paulus orang keturunan Benyamin, yang dinubuatkan adalah keturunan serigala. Nah, Paulus sebagai orang Farisi dan keturunan Benyamin, di mana Yesus hanya untuk kaumnya Bani Israel, diambil lalu diajarkan ke orang-orang Roma dan Yunani, bahkan sampai ke Indonesia. Taurat yang hanya untuk kaum Bani Israel, hak milik kepunyaan Bani Yakub, diambil Paulus lalu dijajakan keluar daripada Bani Israel. Artinya apa yang dinubuatkan oleh Nabi Yakub
tentang anaknya sendiri yang bernama Benyamin, lakunya seperti serigala, merampas, lalu setelah merampas membagi-bagikan hasil rampasannya. Terjadi kepada Paulus. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu nyamar domba padahal dia serigala. Nah, datang kepada siapa? Datang kepada murid Yesus. Berarti serigalanya ada di abad pertama. Datang kepada murid-murid Yesus. Kenapa disebut sebagai nabi palsu? Karena ajarannya memakai nama kitabnya orang Yahudi, utusan yang datang kepada Yahudi, Tuhannya orang Yahudi, ajarannya orang Yahudi, disama-samakan dengan ajarannya tapi palsu. Nabi tapi palsu, pemimpi tapi palsu, penglihat tapi palsu, pengajar tapi palsu. Oleh karena itulah ketika kita mendudukkan perkara nabi palsu ini, ya Paulus nabi, Kisah Para Rasul 13 nomor 1. Di situ dikatakan ada beberapa nabi, pengajar dan nabi di Antioquia, di antaranya Saulus. Begitu saudara, silakan. Oke, ini yang punya akun siapa ya, Bang Juma ya? Iya, saya sendiri bang. Jangan bikin tepuk tangan itu ya. Oke. Jangan bikin itu, nanti itu berdampak besar itu. Kalau saya bicara misalnya nggak dibuat tepuk tangan, ketika Bang Juma bicara dibuat tepuk tangan, itu memihak. Oke. Silakan. Jadi Paulus itu bukan nabi ya. Saya mau jelaskan semua Kristen yang ada di grup ini. Paulus itu rasul. Bedanya rasul dengan nabi harus jelas dulu. Rasul itu adalah orang yang diajar langsung oleh Yesus. Lain dari situ salah semua itu. Rasul harus orang yang diajar langsung oleh Yesus. Jelas itu dulu. Lalu nabi adalah penyampai informasi dari Tuhan kepada umat manusia. Tuhan tidak bisa berbicara langsung kepada manusia, sehingga dipilihlah orang yang terbaik di bumi untuk menyampaikan pesannya kepada orang-orang di bumi supaya bumi ini selamat. Itu tujuannya. Itu dulu, ada komentar sampai di situ. Jadi makanya saya bingung. Bingungnya begini, katanya Muhammad itu nabi juga rasul. Nah, jelaskan Bang Juma dulu itu kerasulannya Muhammad. Terima kasih. Oke, baik. Jadi kalau seorang nabi itu yang menerima wahyu dari pencipta langit dan bumi, yang disebut rasul, levelnya lebih tinggi. Rasul adalah nabi yang menerima wahyu untuk dirinya dan untuk kaumnya. Itu rasul. Jadi rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu rasul. Nah, masih ada tepuk tangan itu. Oh ya, sorry. Jadi kita lihat polanya tentang nabi ini yang lebih dulu kemudian dinyatakan oleh agama Yahudi di dalam Bilangan 12 nomor 6. Di situ dikatakan, dengarkanlah perkataanku ini, jika di antaramu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan, dan aku akan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu nabi untuk dirinya sendiri. Sedangkan rasul adalah seorang nabi yang menerima penglihatan dari Tuhan dan firman dari Tuhan untuk dirinya dan untuk orang lain. Itu rasul. Jadi kalau Paulus sudah rasul, otomatis dia nabi. Kalau dia bukan nabi, lalu kemudian dia rasul, berarti dia rasul palsu. Begitu bang. Nah sekarang Anda mengatakan Paulus itu rasul. Bagaimana dia rasul, nabi aja kagak? Berarti dia rasul palsu. Dengan dia rasul palsu, itu sama dengan dia nabi palsu. Dasarnya jangan Quran, terlalu berat. Cukup kitab Bilangan 12 nomor 6. Aku Tuhan berkata kepadamu, jika di tengahmu ada seorang nabi, maka aku akan menyatakan diriku melalui penglihatannya, dan aku akan berkata kepada nabi tersebut melalui penglihatan, akan menyampaikan
ajaran-ajaranku yang kuajarkannya melalui mimpi dan penglihatannya kepada orang-orang lain. Itulah yang disebut rasul. Jadi kalau rasul tugasnya lebih tinggi daripada nabi. Mudah-mudahan sampai sini Anda paham. Silakan. Jadi salah itu Bang Juma, kalau di Kristen itu rasul itu yang diajar langsung oleh Yesus. Lukas, Kalau rasul enggak? 12 murid Yesus itu adalah rasul. Kalau Lukas rasul enggak, Bang? Rasul, ya. Di mana Yesus mengajar Lukas? Jadi begini, bedanya rasul dengan nabi dulu kita ini ya. Lukasnya di mana Tadi bertemu Yesus? Bang Juma mengatakan kalau rasul sudah termasuk nabi. Saya mau jelaskan bedanya nabi dengan rasul. Kalau rasul itu pernah bertemu langsung dengan Yesus dan diajar langsung oleh Yesus, itulah rasul. Sedangkan nabi tidak pernah bertemu dengan Yesus, tetapi dia menyampaikan informasi dari surga ke dunia. Itu. Jadi kalau nggak tepat, nggak cocok kita bertemu dalam hal ini, bagaimana bisa nyambung? Itu dulu. Nyambung nggak? Ya Andalah yang nggak nyambung abangku, karena rasul itu adalah utusan pencipta langit dan bumi, bukan utusan Yesus. Yang Anda maksud mungkin Sekarang kita apostolos uji. mungkin. Coba kita uji dulu. Kalau Silakan. nabi-nabi yang ada di Alkitab jelas semua kronologi historisnya. Itu yang tertulis di Alkitab, jelas kronologi historisnya jelas. Iya, karena memang cerita yang disusun jelas ya. Kalau disusun secara manusia pun itu, kayaknya manusia nggak sanggup menyusun seperti itu. Karena Buktinya seperti itu tersusun. pun tidak ada tertulis di Al-Quran. Membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi. Saya sudah baca Al-Quran. Coba jelaskan dulu membuktikan bahwa Muhammad adalah nabi. Kronologis historisnya. Kok kronologis historisnya? Nabi Bacalah Muhammad. Yeremia 1. Bagaimana kronologis Yeremia sebagai nabi tidak membuat mujizat yang mirip dengan Muhammad, tidak ada melakukan mujizat. Kata Seperti siapa itulah Nabi Muhammad? Yeremia. Maksudku Bang Juma begini. Bang Juma dengar dulu. Coba Silakan, baca silakan. dulu Yeremia 1 itu. Meyakinkan nggak kata-kata manusia nggak itu Yeremia 1, pasal 1 itu. Tapi di Al-Quran ada nggak satu pasal gitu menjelaskan bahwa Muhammad adalah nabi? Ada kronologis historisnya yang bisa diyakinkan. Silakan. Seorang nabi, bilangan tadi itu Bang. Bilangan 12 nomor 6. Tolong percaya dengan dalil itu. Di situ bila ada nabi di antaramu, aku Tuhan akan menyatakan diriku kepadanya melalui penglihatan dan berkata kepadanya melalui mimpi. Itu nabi. Tidak diceritakan nabi itu harus ada kronologisnya begini, begini, begini. Di mana diceritakan Tuhan menjelaskan itu? Itu nggak ada. Tuhan tidak menjelaskan. Kalau ada di tengah-tengahmu nabi, maka aku akan menceritakan dari A sampai. Nggak ada yang kayak gitu-gitu. Contoh. Jadi begini Bang Juma. Udah 8 aliran sesat dari Muslim di Indonesia ya. Udah 8 yang saya ketahui itu dari informasi yang masuk ke saya. Ada 8 aliran sesat yang membawakan ajaran Islam di Indonesia. Karena orang bisa mengaku nabi, tapi sulit membuktikannya dia itu nabi benar apa tidak. Jadi harus ada alat pengukur. Alat pengukur dia itu nabi yang benar atau tidak. Coba itu Karyana baca Yeremia 1 supaya tahu dulu Bang Juma inilah alat pengukur seorang nabi. Kenapa Sekalipun Anda mengukur nabi saya dengan jadi kitabnya begitu, orang Yahudi? Masing-masing Kita nabi itu mau- beda. Beda Kita dong. mau menyelidiki seorang nabi atau nabi palsu mengaku-ngaku nabi. Coba Yeremia 1 itu. Ya, aku baca ya. Silakan. Yeremia 1 ayat 1. Inilah perkataan-perkataan Yeremia bin Hilkia dari keturunan imam yang ada di Anatot di tanah Benyamin dalam zaman Yosia bin Amon raja Yehuda dalam tahun yang ke-13 dari pemerintahannya datanglah firman Tuhan kepada Yeremia
Firman itu datang juga dalam zaman Joyakim bin Yosia, Raja Yehuda, sampai akhir tahun yang ke-11 zaman Zedekia bin Yosia, Raja Yehuda, hingga penduduk Yerusalem diangkut ke dalam pembuangan dalam bulan yang kelima. Apa Sampai yang berapa? Anda saudara ingin jual di situ itu apa? Yang mau saya jual Bang Juma, ada kerajaan apa di waktu dia dipilih menjadi nabi, ada tahunnya, ada bulannya, dan semua detail di situ. Ada lagi yang lebih penting. Ada di situ perkataan Tuhan, sejak kamu di dalam kandungan aku sudah memilihmu. Ada itu. Kalau diteruskan nanti dibaca, di dalam kandungan pun kamu, aku sudah memilihmu. Itu kepada Yeremia loh. Coba yakinkan saya bahwa Muhammad itu nabi melalui Al-Quran. Silakan. Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, beliau dipilih sebelum seluruh nabi ada di atas muka bumi ini. Ayatnya bacakan. Al-Quran mengatakan di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 81, wa is ahazallahu mitakan nabiyin lama, kata Al-Quranul Karim, ataitukum min kitab wa hikmah. Di sana diterangkan bahwasanya ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi di masa praeksistensi kenabian. Apa yang dikatakan oleh Allah? Manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepada kalian, lalu datang kepada kalian seorang rasul yang membenarkan ajaran kalian yang ada pada kalian, niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Allah berfirman, apakah kalian wahai para nabi mengakui dan menerima perjanjianku atas demikian itu? Mereka menjawab, kami mengakui. Kami mengakui. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu wahai para nabi, dan aku menjadi saksi bersama kamu tentang datangnya seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad. Jadi di masa praeksistensi terlalu banyak itu tambahan kayaknya itu. Apa yang tertulis itu aja bacakan dulu. Yaitu tadi kau bacakan para dalam nabi, bahasa Arab. para Bacakan nabi, dalam bahasa Indonesia itu aja. para nabi, Jangan ditambahin. para nabi mengambil persaksian agung bahwa para nabi bersaksi akan datangnya nabi penutup bernama Nabi Muhammad. Makanya diterangkan di ayat yang lain, makana Muhammadun. Bang Juma terlalu jauh. Jadi begini maksudku. Pemahaman Anda yang nggak sampai soalnya. Buktikan dulu kepada penonton di sini. Buktikan kepada penonton di sini bahwa Muhammad itu adalah nabi yang diutus Tuhan melalui tulisan di Al-Quran. Ya Allah, jangan ya Karim. menurutmu, menurut Al-Quran. Makana Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu bukanlah bapa dari salah seorang di antara kamu, melainkan dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi. Apa buktinya? Dia bawa Islam, dia bawa Al-Quran. Sampai hari ini hukum-hukum yang dibawa dijadikan sebagai hukum. Bahkan Indonesia memakai hukum yang dibawa oleh beliau. Bahkan orang Kristen karena saking tidak lengkapnya ajarannya, menggunakan ajaran Nabi Muhammad sebagai pelengkap penambal sulam dari kitab mereka. Bukti, mereka menggunakan kata Alkitab dari ajaran Nabi Muhammad. Mereka menggunakan kata Nabi, kata Rasul. Kata Rasul sendiri itu dari ajaran Nabi Muhammad. Di dalam original teks kitab saudara nggak ada kata Rasul, nggak ada kata Nabi. Saking sempurnanya kenabian Nabi Muhammad, maka beliau punya ajaran mensuplai kekurangan data di dalam agama saudara. Pahami itu dulu. Bible Anda sebut Alkitab, Paulus Anda sebut Rasul, Tuhan Anda sebut Allah. Itu semua adalah ajaran bukti kenabian beliau, sehingga ketika dikatakan dia datang untuk seluruh alam semesta, faktanya ajarannya juga Anda pakai meskipun Anda tidak beriman kepadanya. Itulah bukti kenabiannya. Nah sekarang kalau dikatakan Paulus itu rasul, apa yang Islam pakai dari dia? Nggak ada. Tetapi pengikut Paulus mengambil ajaran-ajaran dari Nabi Muhammad. Bang Juma, kalau masih bahasa, beda rasul dengan apostel, apa sih bedanya? Apostel itu utusan. Iya, maksudnya Kalau rasul utusan Allah beda.
Hanya pengucapan. Oh, nggak bisa dong, nggak boleh, nggak boleh. Firman itu adalah pengucapan, jadi tidak bisa kemudian asal pengucapan. Firman itu Ada kok ucapan, yang benar. perkataan. Ada yang benar karena kita bahas di dalam antara Islam dan Kristen. Nah sekarang kalau Membahas. kalau saudara mengatakan bahwa Paulus itu rasul, 13 kitabnya ini Paulus terima dari mana? Ya artinya saya udah baca saya sudah beli yang asli-asli. Iya, Bahasa- Paulus ini menulis 13 buku ini sumbernya siapa? Capek berdebat begini. Tadi permintaan saya itu belum tercapai loh. Begini itu kalian. Justru permintaan saya yang nggak tercapai, saya sudah menjawab Anda. Makana Muhammadun sudah menjawab. Jawabanmu dari dirimu sendiri bukan dari Al-Quran. Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 40, Ali Imran Ya, ayat Al-Qurannya itu bacakan dalam bahasa 81. Indonesia, bahasa Arabnya nggak Kan sudah usah. dibacakan tadi. Nabi Muhammad itu bukanlah bapak dari salah satu di antara kamu, melainkan dia adalah rasul dan penutup para nabi. Udah. Oke ya, supaya penonton membandingkan, inilah Nabi yang diutus Tuhan yang benar menurut Alkitab. Biar percaya spill aja Bang Juma, spill. Nah, sekarang tolong Saya mau tunjuk. bacakan ini. Sabar dulu Bang. Tolong tunjukkan firman Elohim tentang kerasulan Paulus. Silakan. Enggak, ini Ada? nggak usah bikin tepuk tangan itu ya, mengganggu itu. Ada nggak Jadi begini. kerasulan Paulus dari Elohim? Ada nggak? Atau dari Yesus Bentar deh? dulu. Nggak ada. Ini saya mau buat contoh bagaimana keyakinan manusia bisa meyakinkan bahwa Tuhan meyakinkan manusia melalui tulisan-tulisannya bahwa orang ini adalah nabi. Karena aku juga bisa ngaku nabi besok. Nggak ada yang Nabi percaya. sesat. Nggak ada yang percaya. Ada Nabi Dulu. juga. Ada yang Nggak. percaya, yang itu akan sesat terus. Iya, sama Tapi seperti Paulus. Paulus banyak yang percaya. Kan begitu. Saya baca dulu ya, tenang ya Bang Juma ya. Silakan. Firman Tuhan, inilah kitab Yeremia pasal 1, saya baca ayat 4. Firman Tuhan datang kepadaku bunyinya, ayat 5. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, kata Tuhan. Sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. 6. Maka aku menjawab, kata Yeremia, "Ah Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai berbicara sebab aku ini masih muda." 7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, "Janganlah kau katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi, dan apapun yang kuperintahkan kepadamu haruslah kau sampaikan." Coba, kalau ada intervensi manusia di tulisan ini, kita akan tahu seseorang yang mengaku-ngaku nabi, dia dirinya yang memproklamirkan dirinya nabi, itu nabi palsu. Tapi ini Tuhan, di dalam kandungan kau sudah kupilih, sudah kukenal kau, kata Tuhan. Ada enggak ayat seperti ini di Al-Quran meyakinkan bahwa Muhammad adalah nabi? Silakan. Lah, tadi kan sudah disebutkan ayatnya. Gimana sih orang ini? Anda lupa nggak? Atau Anda nggak tahu bahwa Pendapatmu bukan, kau sampaikan, sabar tetapi dulu. bukan ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang kuminta, bacakan aja bahasa Indonesia. Tadi Al-Ahzab sudah kubacakan. Biar percaya spill aja Bang Juma, spill. Nabi Muhammad bukanlah bapak dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah rasul utusan Allah dan penutup para nabi, wa khataman nabiyyin. Dalil Siapa yang berkata demikian? Allah Subhanahu wa taala. Oh, jadi Muhammad penutup nabi, kata Yes. Allah kepada Kata Allah Begitu. kepada seluruh umat manusia melalui perantaran wahyu Betul, yang dibawa itu oleh Allah Roh Kudus. berbicara kepada Muhammad. Engkaulah Nabi- penutup nabi. Nabi Muhammad itu menerima wahyu dari Allah melalui perantaraan Roh Kudus. Boleh spill Bang Juma, boleh spill bahasanya. Apa maksudnya spill?
Di apa Loh, kan tinggal wilayah. Anda lihat kan cuma terjemahan. Anda lihat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 40 di Google. Udah kelihatan kok di situ. Kan begitu. Jadi begini Bang Juma ya. Hmm. Karena ada yang bertentangan tulisan dari Al-Quran dengan Alkitab, maka saya harus memilih. Ada satu nih yang palsu, ada yang benar. Betul. Harus Betul. Harus Benar itu. memilih. Harus memilih memang. Nah, sekarang 13 kitab Paulus itu dari mana? Jangan dulu ke situ. Ya, nggak Jadi, mau ke sana. mengenai Berat Paulus, memang. Karena begini. dia adalah nabi palsu. Gitu. Itu tuduhanmu. Lah, itu fakta. Dari mana 13 bukunya? Menurutmu Dari itu mana fakta. 13 buku yang dia pelajari Oke. dan membongkar habis ajaran Musa? Ayo, Jadi dari mana? begini ya. Dengar Silakan. dulu Bang Juma. Silakan. Ya. Ada dua ajaran yang berbeda, saling bertentangan. Yesus Di dan Alkitab Paulus. mengatakan, sabar dulu. Di Alkitab ini aku udah ambil kesimpulan dua hal, bahkan tiga. Dua hal itu bertentangan Al-Quran dengan Alkitab. Satu, bahwa An-Nisa 157 tidak didukung oleh ayat yang lain membuktikan siapa yang menyerupakan, bagaimana prosesnya, di mana terjadi, tidak ada yang mendukung. Padahal di Alkitab, kalau Yesus tidak disalibkan, mulai dari Kejadian sampai Wahyu gugur semua, karena semua sasaran Alkitab adalah mengenai rencana penebusan. Bohong itu. Jadi gagal semua. Itu bohong itu. Alkitab itu, maaf Bohong. saya lanjut ya. Alkitab itu saling mengunci. Kebenaran Bohong, itu di dalam Alkitab itu saling mengunci. Kalau ada dirubah isi Alkitab ini, saya tahu. Itu bohong. Maaf, saya bukan saja sendirian yang tahu. Orang yang serius mempelajari Alkitab, dia tahu kalau itu dirubah. Ada intervensi manusia, dia tahu. Jadi orang yang sudah mengenal maksud dan tujuan rencana Tuhan, kalau membaca Alkitab, ada yang asing kalimat di dalam, dia tahu. Oke. Ada rohnya. Oke, Iya. baik. Saya ingin Apalagi membaca Al-Quran. Oke, Ini bukan oke. Tuhan yang ku kenal. Gitulah Oke, aku baik. membaca Al-Quran. Oke, baik. Saya ingin membacakan sebuah data di dalam kitab saudara ya. Tolong ditanggapi, jangan kayak apa menyek-menyek dalam berdiskusi. 2 Petrus 2 nomor 1 dikatakan begini. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Elohim, demikian juga di tengah umat Elohim tampil pengajar-pengajar palsu dan akan guru-guru palsu. Mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya, Bung, siapa yang memasukkan ajaran-ajaran asing ke dalam ajaran orang-orang Yahudi? Bisa Anda jawab? Tentu bisa lah. Silakan. Siapa yang memasukkan Ada ajaran banyak asing contoh di ke dalam Alkitab ajaran orang Yahudi? bahwa Silakan. ajaran-ajaran Nabi yang benar itu tidak populer, tetapi ajaran-ajaran Nabi palsu lebih populer. Kenapa? Ngaco kan ngaco. Nabi palsu itu, Ngaco. diam dulu. Nabi palsu, pengajar palsu memasukkan ajaran asing ke dalam ajaran Elohim. Ya udah, kalau Pertanyaan aja bicara. saya, pertanyaannya, siapa yang memasukkan ajaran asing ke dalam ajaran Elohim? Yang Anda mana mengulang pengajar? pertanyaan ya? Karena Anda nggak menjawab, saudara. Anda nggak Begitu menjawab. saya jawab, Anda udah ribut. Anda tidak menjawab. Saya bertanya, siapa yang memasukkan ajaran-ajaran asing di dalam ajaran Elohim? Elohim tidak pernah mengajarkan jangan bersunat. Siapa yang memasukkan ajaran itu ke dalam ajaran Elohim? Demikian juga di tengah-tengah kamu, di antara kamu akan muncul guru-guru palsu yang memasukkan ajaran sesat yang membinasakan. Pertanyaan saya, siapa ya guru palsu, pengajar palsu yang memasukkan ajaran asing ke tengah-tengah pengajaran Elohim? Elohim mengatakan jangan makan babi, ibadah sabat, terus dikatakan bersunat. Nah, siapa yang merubah semua itu? Ajaran asing yang masuk ke sana. Bahkan mengatakan Torah itu adalah tinja. Siapa itu? Harus ada tokoh, Torah harus ada adalah orang. tinja. Silakan. Bang Juma, buktikan Torah adalah tinja. Di mana Sudah di itu? Sumber. Filipi 3.
Udah tadi. Oke, Nomor saya baca. Iya, silakan. Silakan. Pasti sama. Ini Itulah pengajar jangan palsu ya. sembarangan. Makanya kalau ngomong nggak usah banyak Udah ngomong dibahas nanti tadi. kejebak. Anda kalau tidak tahu dalil, belajar sama saya juga nggak apa-apa. Jangan gengsi. Masuknya lahiriah dianggap sampah, tinja. Itu hukum Taurat yang dianggap sampah. Salah arti. Loh, kok salah arti pula, kan- Mak? Tadi kan Bang Juma Makanya, udah enggak, nggak- saya cuma tidak ingin menanggapi karena saya tahu argumentasi ibu ini lemah. Ketika Filipi ini diceritakan kemudian oleh Paulus terkait dengan hukum yang dianggapnya tinja, itu adalah hukum Taurat. Makanya Pasti sama pengertiannya. makanya Tes aja dia, tes. dikatakan Tes aja dia. makanya dikatakan di Galatia 2 nomor 16, tidak ada orang yang dibenarkan karena menjalankan hukum Taurat. Itulah Paulus. Ia Paulus mengatakan katakan- sesuatu ajaran asing yang masuk ke dalam pengajaran Paulus Elohim. katakan, Oke, itu. di luar dari Itu perkataan Karyana. Kristus sampah. Silakan. Itu Karyana kita Tinja. belajar dulu sama Bang Juma ini ya. Silakan. Wajib Anda belajar. Silakan. Kita dengan rendah hati belajar sama dia. Iya, Bang betul Juma, sekali. tolong tuntun kami supaya percaya kepada Al-Quran. Lah kenapa lari ke situ? Ini dulu. Jadi, Batalkan dulu iman Anda. Pertanyaanku yang pertama. Bang Batalkan Juma, dulu iman Anda. saya mau belajar sama kamu. Dibaca itu, dibaca. Tenang Batalkan aja. dulu Iya. iman Anda. Batalkan dulu iman Jadi, Anda. Bahwa Paulus Bang itu Juma, adalah nabi palsu. Kalau Anda sudah Kau batalkan lebih itu, pintar dari aku. Kau lebih Kalau banyak Anda- menghafal Alkitab dari kalau aku. Anda sudah Saya mau membatalkan belajar kepercayaan kepadamu. Anda kepada Paulus sebagai nabi dan rasul, baru kita belajar Islam. Selama Anda masih percaya kepada si rasul palsu ini, selama itu juga Anda nggak bisa masuk Al-Quran. Karena Al-Quran hanya bisa bagi orang yang berakal. Bagaimana Anda mau belajar Quran, Anda punya akal tidak berfungsi? Coba. Baca Al-Qur- aja, baca. Baca aja Silakan. Filipi Silakan. 3 ayat. Mulai dari 4. Enggak, Biar saya mau ngerti. belajar sama Bang Juma ini. Bisa nggak dituntun saya? Jangan-jangan orang buta menuntun orang buta juga. Tidak orang bisa. Saya katakan kepada saudara, Al-Quran hanya untuk orang yang berakal. Berakal enggak Anda? Bisa nggak saya uji kalau Anda berakal? Saya bisa buktikan detik ini juga Anda orang yang tidak berakal. Dalam agama ya. Saya Ya, boleh buktikan. silakan. Oke. Ketika dikatakan bahwasanya Maria melahirkan manusia bernama Yesus, pertanyaan saya, yang dilahirkan pencipta atau ciptaan? Jawaban Anda apa? Udah lewat 1 detik. Kau bilang detik ini pun. Makanya jangan asal ngomong. Loh, saya kan belum mendengarkan jawaban Anda. Jawaban Anda yang menentukan Belum detik detik itu. ini pun udah lewat Jawaban 1 detik. Anda. Tuh mulai gancet dia. Makanya omonganmu simak. 1 detik. Pertanyaannya jelas. Yang dilahirkan Maria pencipta atau ciptaan? Detik pertama. Teng jawab. Gugur Pencipta. langsung. Pencipta. Berarti Maria melahirkan penciptanya. Gila nggak tuh? Oh. Waras lah itu orang kayak gitu. Kan udah kubilang kalian tidak Lanjutkan lah. berakal. Jelas Kalau toh? kamu nggak mau tahu dengan apa yang ku bilang, Jelas kan? Saya akan Sudah mengatakan mundur, kalian tidak akan masuk Bang Juma, Islam Jangan karena bikin kalian blog. belum berakal. kamu tidak mau dengar apa yang mau ku bilang demi Baru- keselamatanmu. Saya Ada mundur. keterangannya Bang Juma, dengar dulu. Silakan. Belajar. Silakan. Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Untuk membuktikan Iya. Anda berakal atau tidak, silakan. Pendapatku. Jadi jangan begini Bang Joma. Lari kau ke Maria, lari ke Filipi tinja, lari ke ini. Satu-satu dulu. Tadi saya kan mengatakan yang bisa masuk Islam adalah orang yang berakal. Bagaimana Anda bisa masuk Islam sementara Anda punya akal baru berfungsi? Saya buktikan, Anda minta saya buktikan. Saya tanya, Maria melahirkan pencipta atau ciptaan? Apa jawabannya? Pencipta. Maksud Bang Berakal Joma nggak? ini semua Kristen tidak berakal, hanya Muslim yang Selama berakal. dia masih Kristen, Bang Juma mengatakan Kristen tidak berakal, Muslim saja yang berakal. selama dia masih Kristen. Dalam hal agama ya, bukan dalam hal yang lain. Siapa yang mute saya itu? Jangan di-mute saya keluar nanti. Itu buktinya ketika saya tanya apakah Maria melahirkan Kau butuh pencipta sama atau saya, ciptaan? dengarkan. Kalau enggak, saya keluar. Kan begitu, Bung. Kamu yang butuh sama saya, Bang Juma. Enggak dong. Saya enggak butuh sama kamu. Enggak dong. Saya keluar, di-mute saya, di-mute. Ya ini sih sudah tidak di-mute. Jangan emosian. Itu Nah, tepuk pengaruh. tangan itu jangan dibuat ya. Masa yang kayak gitu Ketawa-ketawa juga Anda gitu mau ya. atur? Masa
masa yang kayak gitu juga diatur-atur? Anda siapa rupanya kayak penjajah kami Ini Anda TikTok ini? memihak kamu. Aku tahu TikTok memihak kamu. Ya sudah, ini tepuk tangan untuk Anda. Bukan itu admin, admin. Enggak, TikTok juga enggak adil. Saya udah perhatikan TikTok. Tidak adil. Muslim yang dibela. Lanjut, silakan. Nah, jadi Kita telah menyaksikan bagaimana apologet Islam dan Kristen menyampaikan argumen dengan keyakinan mereka masing-masing. Perbedaan yang ada bukan untuk memperkeruh suasana, tetapi menjadi ruang untuk saling memahami dengan lebih dalam. Semoga diskusi ini menambah wawasan kita dan mendorong kita untuk mencari kebenaran dengan hati yang jujur dan pikiran yang terbuka. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar channel ini terus berkembang dan menghadirkan diskusi apologet Islam yang bermanfaat. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.